Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustazah dalam pelajaran seni budaya di kelas 8. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, abang-abang dan kakak-kakak, alangkah baiknya kita berdoa bersama di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kita tidak akan membahas materi yang ada di buku paket atau di bab 1, 2, 3 maupun 4, tetapi kita hanya akan memaparkan atau menjelaskan tentang sekilas info, yaitu gunanya untuk menambah wawasan kita. Jadi, fungsinya itu atau tujuannya itu supaya wawasan kita bertambah lebih luas lagi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang tokoh seni patung di Indonesia. Jadi, seni patung itu adalah hasil ekspresi jiwa manusia dengan menciptakan bentuk visual melalui media 3 dimensi yang bertujuan untuk keindahan. Biasanya dibangun sebagai monumen atau memperingati jasa atas peristiwa yang pernah terjadi. Patung tentu tidak terbentuk dengan sendirinya. Ada penciptanya yang mendesain bentuk dari setiap patung yang bermakna. Jadi, berikut ini adalah beberapa tokoh yang telah menciptakan beragam karya patung di Indonesia. Penasaran kan? Nah, kita bahas tokoh yang pertama, yaitu Inyoman Nuarta. Jadi, ia adalah seniman yang berasal dari Bali, lahir di Tabanan pada tanggal 14 November 1951. Pria ini dikenal karena karyanya yang mendunia. Jadi contohnya itu Garuda Wisnu Kencana, kemudian Monumen Jalesveva, Jaya Meha, serta Monumen Proklamasi Indonesia. Jadi Nyoman ini dibesarkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang pengusaha yang terbilang cukup sukses. Kemudian untuk mengasah bakatnya di bidang seni, Nyoman mengambil studi jurusan seni rupa di Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 1972. Dan sejak itulah karirnya di dunia seni dimulai. Pada mulanya, pria kelahiran Tabanan ini lebih tertarik pada seni lukis. Tapi semenjak ia mengambil kuliah di jurusan seni patung, akhirnya Nyoman menyadari bahwa minat serta bakatnya berada di dunia seni patung. Awal titik balik hidupnya adalah ketika ia mengikuti lomba desain patung proklamator Indonesia. Ali Umar adalah seorang seniman patung yang lahir di Padang. Nah, jadi ini kita udah masuk ke seniman yang kedua, yaitu Ali Umar. Ia lahir di Padang pada tahun 1967. Kemudian ia meraih gelar S1 bidang seni SSN dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi Umar mulai menekuni dunia seni patung saat ia masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, mengambil jurusan seni patung. Semua karya-karyanya menggambarkan sikap pribadi seorang Ali Umar yang sangat peka terhadap realitas moral. Selain itu, salah satu idealismenya dalam menciptakan karyanya adalah agama.
Kemudian kita masuk tokoh yang ketiga, yaitu Edi Sunarso. Nah, jadi Edi Sunarso itu pematung Indonesia yang lahir di Salatiga pada tanggal 2 Juli 1932. Selain menjadi seniman patung, Edi juga mengemban amanah sebagai staf yang mengajar di Akademi Kesenian Surakarta. Selain itu, Edi juga pernah mengajar dan menjadi ketua jurusan seni patung di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta. Beberapa tahun berikutnya, beliau menjadi tenaga pengajar di IKIP, Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan Negeri Yogyakarta. Juga menjadi tenaga pengajar di ISI, yaitu Institut Seni Indonesia. Banyak sekali karya yang sudah diciptakan oleh tangan pematung satu ini, di antaranya yakni patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan di Aroma Sejarah Monumen Nasional di Jakarta. Maksud Ustazah tadi itu diorama Sejarah Monumen Nasional di Jakarta. Kemudian kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Abdi Setiawan. Jadi seniman ini berasal dari daerah Padang yang lahirnya di Sicicin Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 1971. Yang unik dari semua hasil karya seniman yang saat ini menetap di Yogyakarta ini adalah karyanya dalam bentuk instalasi dan patungnya berukuran life size atau seluruh tubuh. Instalasi dan patung yang diciptakannya mengisahkan kehidupan yang biasa dijalani oleh orang-orang Indonesia dari berbagai status sosial. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Joni Waldi. Pria satu ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 29 Juni 1972. Jadi pria yang menimba ilmu di Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini berhasil menjadi pematung profesional yang karyanya dikenal banyak orang. Tokoh seni patung Kasman, KS adalah salah satu legenda dalam dunia seni patung Indonesia. Nah, jadi kita ini udah masuk ke tokoh yang selanjutnya, yaitu Kasman KS. Jadi beliau lahir 66 tahun yang lalu di Batu Kambing, tepatnya di Agam, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1954 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 10 November 2009. Kasman KS itu adalah salah satu dari pendiri Asosiasi Pematung Indonesia atau API. Selain bergabung dengan mendirikan API, Kasman juga pernah menjadi ketua komunitas seni Sekato, yaitu sebuah kelompok perupa Indonesia di mana seluruh anggotanya merupakan mahasiswa dan alumni dari Institut Seni Yogyakarta yang berasal dari Sumatera Barat atau dari etnis Minangkabau. Lulusan Fakultas Seni Rupa jurusan Seni Patung Institut Seni Indonesia Yogyakarta ini akhirnya sukses menjadi pematung setelah kerja kerasnya di sebuah pusat kerajinan patung-patung publik di Padang. Nah, ini kita sudah masuk ke tokoh patung yang selanjutnya, yaitu lebih tepatnya di Arlan Kamil.
Jadi Arlan Kamil ini juga berasal dari Padang, sama seperti tokoh yang sebelumnya. Ia juga lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Keyakinannya pada dunia seni patung membawa Arlan ke Yogyakarta untuk menjalani studi dan menyelesaikannya pada tahun 1992. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Syahrizal Koto. Jadi yang lebih tepatnya nama aslinya itu Syahrizal Zain Koto. Ini adalah seorang pematung yang berasal dari Pariaman. Wah, ternyata banyak pematung yang berasal atau dari daerah Sumatera Barat. Yang lahir pada tanggal 6 September 1960, beliau mengambil pendidikan terakhir di Fakultas Seni Rupa jurusan Seni Patung di ISI Jogja semasa hidupnya. Syahrizal Koto ini telah meraih berbagai macam penghargaan. Kemudian kita lanjut ke Basrizal Albara. Jadi Basrizal Albara ini bukan berasal dari keluarga seniman sebenarnya. Seniman yang lahir di Bengkalis, Riau pada tanggal 30 Maret 1966 ini lahir dari keluarga PNS. Ia merupakan satu-satunya anak yang memilih berkarir di dunia seni dan akhirnya menjadi pematung. Setelah menyelesaikan pendidikan di jurusan seni patung di Sekolah Menengah Seni Rupa Padang, ia selanjutnya pindah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia, lebih tepatnya di ISI Yogyakarta. Nah, kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Dolorosa Sinaga. Jadi Dolorosa Sinaga ini pematung dari Sumatera Utara. Ini awalnya tak memiliki cita-cita menjadi pematung atau seniman. Namun, sejak menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, ia mulai serius dan berfokus penuh pada karya seni patung. Setelah menyelesaikan studi di IKJ, Dolorosa memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di St. Martin's School of Art London, tepatnya di Inggris, dan menambah ilmunya di Karnariza, Ljubljana, yaitu lebih tepatnya di Yugoslavia, dan di Forest Art Foundry Berkeley, itu di daerah Amerika Serikat. Beberapa karyanya telah tersebar di beberapa negara, salah satunya di Malaysia. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Nujurulis Koto. Pematung satu ini menempuh pendidikan formal dalam bidang seni di Akademi Seni Rupa Surabaya atau Aksera pada tahun 1967. Jadi Nurjulis Koto tak hanya dikenal sebagai pematung, ia juga dikenal sebagai seorang pelukis dan pencipta keramik. Kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Henry Maizul. Pria asal Padang Panjang ini adalah pematung senior dan pemimpin kelompok Katulistiwa di Yogyakarta yang lahir di Sumatera Barat tahun 1963. Nah, jadi abang-abang dan kakak-kakak, kira-kira tahu nggak patung Ronald McDonald yang ada di Indonesia, yang sangat ikonik? Nah, jadi beliaulah yang menciptakan patung tersebut berdasarkan pesanan dari pihak McDonald's Indonesia.
Jadi patung tersebut tersebar di seluruh Indonesia, juga kawasan Asia Pasifik lainnya. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Arbi Samah Datuk Maju. Jadi ini tuh tokoh seni patung lain dalam dunia seni patung Indonesia, yakni Arbi Samah atau yang bernama lengkap Haji Arbi Samah Datuk Maju Indo. Beliau lahir di Padai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 1 April 1933. Karya-karya patung yang tercipta dari kepiawaian tangannya ini beraliran abstrak, dan beliau tercatat sebagai seniman patung pertama di Indonesia. Sang legenda ini menempuh pendidikan seni di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta atau ASRI Yogyakarta pada tahun 1953. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Yusman, pematung yang karyanya sangat terkenal di Indonesia. Ini lahir di daerah Padang 12 November 1964. Jadi menurutnya, sejarah tak hanya hadir dalam wujud teks atau buku, tetapi juga dapat dihadirkan dan digambarkan melalui ukiran sebuah patung, baik tokoh ataupun peristiwa. Menurutnya juga, karya patung mampu merekonstruksi peristiwa atau sejarah di masa lalu. Kemudian kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Gregorius Sidarta. Sedikit berbeda dari tokoh seni patung di Indonesia yang kebanyakan lahir di Sumatera, kemudian pindah ke Jogja, Sinatra ini adalah pribumi asli dari kota Gudeg alias Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 30 November 1932. Lalu Sidarta disebut-sebut sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia seni patung di Indonesia. Sebelum beralih ke seni patung, Sidarta sempat mempelajari dasar-dasar melukis dari tokoh seni lukis seperti Hendra Gunawan dan Trubus pada tahun 1950-an. Nah, jadi itu tadi sekilas info tentang seniman atau tokoh-tokoh seni patung. Semoga dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang patung-patung atau bangunan-bangunan yang ada di Indonesia yang dibuat oleh tokoh-tokoh seni patung. Nah, jadi tugasnya, ringkaslah materi yang menurut abang atau kakak penting, karena sedikit banyaknya materi ini nantinya akan masuk ke dalam soal-soal ujian, karena ini juga termasuk ke dalam wawasan kita terhadap seni. Jadi harapan Ustazah, kita punya buku catatan atau catatan tersendiri tentang info-info seni, yaitu lebih tepatnya tentang tokoh-tokoh seni patung. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.